Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Yunita Oktaviani dari kelas SD 23C. Nah, dengan adanya video presentasi ini, saya ingin memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya yang diampu oleh Dr. Haji Wiwin Winarti MPD. Apa sih reproduksi tulisan tuh? Kalian tahu gak sih gitu? Reproduksi tulisan itu apa? Nah, saya menjelaskan sedikit saja yang saya ketahui dan yang saya mungkin cari-cari. Yang saya dapatkan begini. Reproduksi tulisan adalah kegiatan menyalin, mengolah, atau menyusun kembali informasi dari suatu sumber dengan gaya bahasa sendiri, tanpa menghilangkan makna aslinya. Nah, tujuan dari reproduksi tulisan ini ada beberapa, terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama, memahami isi bacaan secara mendalam. Yang kedua, menunjukkan kemampuan menyusun informasi ulang. Yang ketiga, melatih keterampilan berpikir kritis dan menulis. Yang keempat, menghindari plagiarisme. Di sini ada pun jenis-jenis reproduksi tulisan. Ada parafrase, ringkasan, resensi, dan adaptasi. Nah, menurut kalian apa sih parafrase itu? Parafrase yaitu mengungkapkan kembali dengan bahasa sendiri. Mungkin kalian mengambil dari jurnal-jurnal seperti itu, tapi dituangkan dengan bahasa kalian sendiri, bahasa yang kalian pahami. Nah, yang kedua, ringkasan, menyusun pokok-pokok pikiran secara padat, yaitu kayak kalian merangkum. Ringkasan itu mencatat poin-poin pentingnya saja. Nah, ada yang ketiga, resensi, tanggapan atau ulasan terhadap karya. Seperti komen ya, komen-komen dari ulasan terhadap karya siapapun itu. Nah, ada yang keempat, adaptasi. Adaptasi yaitu pengubahan bentuk karya ke bentuk lain, misal novel ke skenario. Nah, kayak novel diadaptasi menjadi film kayak gitu. Jadi kan bikin skenario lagi. Nah, seperti itu. Lanjut. Adapun langkah-langkah mereproduksi tulisan. Yang ada beberapa langkah-langkahnya nih. Ada 5 langkah-langkah. Yang pertama, membaca dan memahami isi teks. Yang kedua, menentukan ide pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, mengembangkan atau menyederhanakan isi. Yang keempat, menggunakan bahasa sendiri. Yang kelima, menyunting tulisan agar runtut dan sesuai kaidah. Lanjut. Ada kaidah bahasa yang digunakan. Ada beberapa juga kaidahnya, tidak kaidah bahasa itu tidak hanya satu. Ada beberapa ini. Yang pertama, bahasa baku. Yang kedua, kalimat efektif. Yang keempat, kesesuaian ejaan dan tanda baca. Yang keempat, kohesi atau kesatuan dan koherensi atau kepaduan antar kalimat. Lanjut. Contoh reproduksi dari parafrase dan ringkasan. Nah, teks asli nih, contohnya nih ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Nah, di parafrase teks asli itu. Nah, negeri Indonesia memiliki keberagaman bahasa dan budaya yang melimpah. Nah, itu menjadi memakai bahasa bukan sehari-hari, tapi memakai bahasa kalian sendiri gitu. Di parafrase lagi. Nah, kalau ringkasannya dari Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Nah, ringkasannya itu Indonesia kaya budaya dan bahasa. Lebih sempit lagi, lebih padat, lebih kecil gitu.
agar tidak banyak penjabarannya karena itu disebut ringkasan atau rangkuman. Lanjut, manfaat akademis. Ada beberapa manfaatnya. Di sini tertera 4 ya. Yang pertama, membantu menghindari plagiarisme. Yang kedua, meningkatkan kemampuan analisis dan sintesis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah. Yang keempat, melatih menulis dengan gaya bahasa sendiri. Lanjut, hubungannya dengan budaya apa sih? Gitu. Ada beberapa hubungan ini. Yang pertama, reproduksi tulisan juga penting dalam pelestarian budaya. Nah, seperti ada hubungannya cuma satu ya, cuman contohnya dari hubungan itu ada beberapa. Yang pertama, menulis ulang cerita karya dengan gaya modern. Yang kedua, meringkas isi buku sejarah atau budaya lokal. Yang ketiga, adaptasi teks lama menjadi bentuk populer, film atau cerpen ataupun novel juga ya. Ataupun puisi bisa menjadi gitu ya. Nah, mungkin yang saya bahas cukup sampai di sini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf karena saya manusia yang yang memiliki kurangnya dan lebihnya, itu yang Allah berikan kepada saya. Kesimpulan dari materi ini, reproduksi tulisan adalah keterampilan penting dalam dunia akademik dan budaya yang melatih pemahaman, orisinalitas, dan kemampuan menulis. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.